melihat Nagaya dengan orang Indonesia. Ini perbedaannya cukup membuat saya agak, ya maaf kalau saya menggunakan kata ini, agak prihatin ya dengan kondisi cara pandang orang Indonesia kebanyakan. Ya teman-teman, oke, jadi Pak Dhani terputus, tidak apa-apa, saya coba take over dulu. Jadi teman-teman, bagaimana cara pandang dari orang Korea melihat Nagaya? Yang pertama teman-teman, ya mereka itu melihat Nagaya sebagai digital proof of ownership. Jadi yang pertama, mereka tidak melihat Nagaya sebagai crypto aset atau cryptocurrency. Itu hal yang kedua teman-teman. Jadi orang Korea itu melihat bahwa Nagaya ini sebagai sebuah bukti kepemilikan digital. Ya, atas apa? Tanda kutip ya, seperti ketika mereka membeli sebuah saham di perusahaan. Nah, itu membuat mereka tahu ya, kalau kita beli saham di sebuah perusahaan, menempatkan diri kita sebagai seolah-olah kita juga menjadi pemilik. Ya, paling nggak kita jadi shareholder-nya sekian persen gitu ya. Tergantung seberapa besar kita beli saham di perusahaan tersebut. Ya, jadi teman-teman, yang pertama, orang Korea melihat Nagaya itu betul-betul sebagai bukti kepemilikan, sertifikat digital. Ya, bahwa dengan mereka memiliki sejumlah Nagaya, itu artinya mereka seolah-olah punya saham. Seolah-olah ya, bukan berarti saya mengatakan memiliki saham di Nagaya, bukan, seolah-olah. Ya, dan tentunya seperti yang sering dijelaskan juga oleh Pak Dhani, Nagaya kita juga sebagai bukti kepemilikan hak atas sejumlah bagi hasil ya dari keuntungan proyek. Hak atas bagi hasil proyek-proyek yang dijalankan oleh Nagaya. Dan Nagaya itu sendiri yang Bapak Ibu miliki sebagai bukti kepemilikan. Ya, itu sebabnya Anda setiap bulan dari proyek pertama yang sudah berhak itu akan menerima kan. Nah, sampai sejauh ini di setiap tanggal 18. Setiap bulannya kita menerima pembagian benefit. Ya. Jadi teman-teman, dari sudut pandang ini menyebabkan orang-orang Korea memperlakukan Nagaya itu dengan cara yang berbeda. Ya, jadi sebagian besar atau mayoritas dari Nagaya holder yang ada di Korea, ya mereka memposisikan diri sebagai investor, teman-teman. Ya, bukan sebagai trader. Nah, kebalikannya, orang Indonesia pertama-tama melihat Nagaya ini dari sudut pandang mindset crypto aset itu sendiri atau cryptocurrency. Sehingga kita berpikir untuk bisa meraup keuntungan atas kepemilikan sejumlah Nagaya yang hari ini kita beli. Jadi kita tidak melihat dia sebagai sebuah bukti kepemilikan ya untuk proyek-proyek, untuk bagi hasil dari proyek-proyek yang masa depan akan terus dijalankan dan dikembangkan oleh Nagaya. Tetapi mayoritas orang Indonesia melihat Nagaya ini sebagai cryptocurrency yang berpotensi tadi nilainya 50, 100, 1000, dan ketika angka-angka itu tercapai, segera mereka akan merealisasikan keuntungan. Ya, nah ini dua mindset yang saya pikir akan mempengaruhi bagaimana kita memperlakukan setiap Nagaya yang hari ini kita miliki. Nah, saya nggak tahu apakah Anda ini termasuk kelompok ya holder di Indonesia yang melihat Nagaya seperti masyarakat Korea melihat ya, atau Anda ya seperti mayoritas teman-teman kita di Indonesia yang melihat potensi Nagaya hanya sekedar sebuah aset digital yang kita beli mumpung masih murah hari ini, lalu kemudian nanti satu hari Anda akan jual. Ya, nah semua sekali lagi keputusan ada di tangan teman-teman, ya. Tetapi mereka yang melihat potensi jangka panjang, ya, melihat potensi jangka panjang dari Nagaya ke depan bersama dengan perusahaannya, ya tentunya
akan mempertimbangkan untuk menjadikan Nagaya ini sebagai sebuah aset masa depan, ya, bahkan bukan hanya untuk 10-20 tahun, ya, tetapi juga berpotensi untuk digunakan atau dimiliki selamanya, dengan tujuan juga bisa diwariskan kepada anak cucunya kelak.